Ya, selamat datang. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Dari minggu lalu terakhir kita membahas tentang kolom koran. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas yang namanya header. Nah, header ini biasanya ada di paling atas halaman Word-nya ya. Kalau kalian double klik di sini, akan muncul yang namanya header. Nah, header ini biasanya identik dengan pembuatan untuk kop surat ya. Nah, untuk pembuatannya seperti apa? Kalian bisa tulis terlebih dahulu nama instansi atau perusahaan yang akan dibuat kopnya, kayak gitu ya. Contohnya di sini kita pakai nama Universitas Indraprasta. Lalu setelah nama instansi atau perusahaan biasanya ada nama jalannya, nama jalan perusahaan tersebut. Contohnya di sini Jalan Nangka. Contohnya seperti ini. Lalu setelah ada nama instansi, jalan, biasanya juga di kop surat itu tertera yang namanya website. Nah, website kita bisa pakai W. Lalu biasanya juga terdapat nomor telepon perusahaan tersebut. Contohnya, nah, setelah nomor telepon itu biasanya di sampingnya juga ada email perusahaan tersebut ya. Di sini kita contoh. Nah, kalau kalian lihat kebanyakan di kop surat saat penulisan email, website, serta nomor telepon itu diikuti dengan simbol. Nah, biasanya untuk website diikuti dengan simbol website, nomor telepon diikuti dengan simbol telepon, serta email diikuti dengan simbol email. Nah, untuk penempatan simbolnya itu kita dapat dari mana? Kita bisa pilih menu insert. Di sini ada menu simbol. Nah, ini kalian klik saja, pilih more symbol. Nah, di sini ada recently used symbol atau simbol-simbol yang sering saya gunakan. Cuman kalau misalnya kalian belum ada, kalian bisa cari di font. Font yang sering dipakai itu adalah Wingdings. Nah, Wingdings ini di sini kita butuh untuk telepon, email, semuanya ada di sini. Nah, karena kita di sini akan memasukkan untuk email, berarti kita butuh simbol email. Simbol website maksud saya. Nah, simbol website itu tidak ada di Wingdings, tapi adanya di font Webdings. Di sini. Nah, di font Webdings ini kita bisa cari bentuk website seperti bola dunia. Biasanya seperti ini, kalian bisa pilih yang mana saja. Ini ada 3 bentuk. Kalian cukup klik 1 kali, lalu pilih insert. Dan dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita butuh untuk nomor telepon. Untuk nomor telepon, baru kita bisa pakai di font Wingdings. Di sini, biasanya dia ada di paling atas. Dan biasanya menggunakan telepon rumah seperti ini ya, telepon kantor. Lalu pilih insert. Setelah itu di sini kita butuh untuk email. Email bisa kalian gunakan di font Wingdings juga, bentuk seperti ini ataupun yang ini. Itu tergantung kebutuhan kalian saja. Lalu pilih insert dan selesai. Jadi untuk simbol yang biasa sering digunakan itu adalah font Wingdings dan Webdings. Jadi kalian bisa cari di antara 2 font ini gitu ya. Lalu kita close kalau sudah. Di sini sudah
tertata semua ya, untuk email, nomor telepon dan website, serta nama instansi dan alamatnya. Setelah itu, ini kita pindahkan posisinya ke tengah atau rata tengah. Setelah itu, fontnya biasanya kita pakai standar, yaitu Times New Roman. Ukurannya 12. Nah, untuk nama perusahaan atau instansi biasanya hurufnya ukurannya lebih besar dibandingkan huruf yang lainnya. Ini kita ubah menjadi 14 saja. Lalu biasanya di bold, Ctrl B ya. Nah, sudah seperti ini, biasanya sekarang kita buat yang namanya garisnya ya, garis yang ada di bawah kop surat. Biasanya kebanyakan orang menggunakan shape garis di sini untuk pembuatan garisnya. Namun itu sebenarnya kurang tepat untuk pembuatan kop surat. Bagaimana pembuatan kop surat yang betul? Itu kalian bisa blok tulisannya, lalu kalian pilih di menu home. Di sini ada pilihan seperti ini, border and shading. Kalian bisa klik ini. Lalu ada di menu border, kita permainannya di menu border ya, bukan page border. Kenapa? Karena kalau misalnya page border itu untuk satu halaman atau di pinggir halaman. Nah, sedangkan kita hanya butuh untuk di garis di bawah tulisan ini saja ya kan. Maka kita akan bermain di border. Di sini stylenya kalian bisa pilih. Biasanya memakai garis yang seperti ini ya, yang ada garis tipis dan garis tebalnya. Tapi kalian pakai sesuai kebutuhan kalian saja. Nah, karena kita hanya butuh untuk garis di bawah tulisannya saja, maka untuk garis yang di kanan, kiri, serta atas kita hilangkan. Jadi kita sisakan di bagian bawahnya. Nah, untuk ketebalan garisnya kalian bisa atur di width. Di sini kalian bisa atur untuk ukuran ketebalan garisnya. Dan warnanya bisa kalian atur juga di menu color. Setelah itu klik OK. Maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, biasanya dalam studi test, terutama saat ujian, garis yang dibutuhkan tidak hanya di bawah, tapi juga biasanya ada studi case di mana kita perlu untuk garis atas di bawah dengan garis atas bentuk style garis atas berbeda dengan garis bawah. Nah, itu pengerjaannya agak sedikit berbeda. Jadi setelah kita buat untuk garis bawahnya, ini kita blok kembali, lalu pilih ke menu home, terus border and shading. Kita pilih di sini border. Misalnya contohnya kita pakai garis yang ini, yang agak bergerigi ya, untuk di bagian atasnya. Maka setelah kita pilih style, kita langsung tempatkan garis di bagian atas. Di sini kalian bisa klik yang ini saja untuk garis bagian atas, atau bisa langsung klik di previewnya. Nah, seperti ini contohnya. Lalu setelah itu kita klik OK. Maka dia otomatis akan terbentuk garis atas dan bawahnya dengan style yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, selain itu, pada kop surat biasanya diikuti dengan logo atau lambang perusahaan tersebut ya. Nah, logo atau lambangnya kita bisa gunakan di menu insert, kita bisa pilih di picture kalau kita sudah ada logo atau lambang perusahaan itu, atau biasanya bisa gunakan clip art. Sini kita pakai clip art saja sebagai contoh. Di sini kita cari logo yang cocok untuk nama instansi. Misalnya contohnya saya mau ambil yang ini, lalu saya klik OK.
maka dia akan muncul seperti ini. Jadi kita atur besar kecilnya. Lalu setelah itu kalian jangan langsung dipindahkan gambarnya, karena nanti gambarnya akan menjadi tidak sesuai. Kalian bisa klik kanan terlebih dahulu, lalu pilih text wrapping. Atau saat kalian klik gambar, di sini sudah ada di menu format dan di sini juga ada pilihan text wrapping. Jadi kalian bisa klik kanan ataupun pilih dari menu format. Ya. Contohnya kita klik kanan, pilih text wrapping. Kalian pilih in front of text atau behind text. Kalau behind text itu nanti akan berada di belakang tulisan, sedangkan in front of text gambarnya akan berada di depan tulisan. Ini kalian bisa pilih salah satu, konsepnya sama saja. Yang penting kita hanya butuh agar si gambarnya ini dapat kita pindahkan. Lalu saya pilih di sini in front of text. Gambarnya di sini saya sesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sekiranya menurut kalian space di sini kurang rapi, kalian bisa edit di menu home. Lalu ini kalian blok terlebih dahulu, ada di menu paragraf. Di sini ada tanda panah kecil. Lalu kalian bisa pilih line spacingnya, bisa 1,5 atau double, at least, exactly, multiple. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalian bisa pilih saja. Contohnya di sini saya pakai 1,5 line, dia akan berjarak. Atau kalau misalnya kalian tidak ingin terlalu lebih besar, kalian bisa pilih dari sini. Di sini juga ada yang namanya line spacing. Kalian bisa pilih dari sini, ini ukurannya 1,15, jadi agak lebih berjarak sedikit. Baru kalian bisa atur gambarnya. Itu agar terlihat lebih tertata saja. Sama seperti ini. Penggunaan logo itu bisa hanya di satu sisi saja atau bisa di kedua sisi. Jadi tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Misalnya kalau di dua sisi kan tinggal kontrol copy dan paste, lalu tinggal dipindahkan. Seperti itu. Itu untuk konsep dasarnya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, cukup sekian materi untuk hari ini, untuk materi Kapsurat. Jadi kalian bisa sesuaikan logonya, simbolnya, atau nama perusahaannya, atau bentuk garis Kapsuratnya sesuai dengan case kalian dan kebutuhan kalian. Seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.